Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar kalian untuk kali ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalian harus belajar setiap hari. Karena wajib berarti kalau kalian belajar akan mendapatkan pahala. Kalau kalian tidak belajar berarti akan berdosa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, tangannya ditengadahkan, ikuti saya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah berdoa kita mulai pelajarannya. Kalian tahu kita nanti akan belajar tentang apa? Kita nanti akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Kalian sudah tahu malaikat? Sudah tahu tugas-tugasnya juga? Nanti akan kita bahas. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu untuk menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu untuk menerima keberadaan malaikat Allah. Sementara tujuan yang terakhir, yang keempat, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan perilaku tentang beriman kepada malaikat. Itu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pembelajaran kali ini. Oke ya, bisa kita mulai? Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dulu tentang dalil-dalil keberadaan malaikat. Jadi ada beberapa dalil ayat Al-Quran tentang keberadaan malaikat. Kita mulai, silakan dilihat di papan tulisnya. Dalil yang pertama yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 6, seperti yang tertera pada papan tulis itu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Arti dari surat At-Tahrim ayat 6 itu adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari keterangan surat At-Tahrim ayat 6 ini tadi bisa kita lihat bahwa yang menjaga neraka itu adalah malaikat yang keras, malaikat yang tegas, malaikat yang tidak mendurhakai Allah, malaikat yang selalu taat kepada Allah. Jadi di sini bisa kita lihat malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak akan mendurhakai Allah. Itu berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6. Yang selanjutnya yaitu dalil yang kedua. Dalil yang kedua itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Seperti yang tertera pada papan tulis, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Arti dari surat Al-Anbiya ayat 19 ini adalah, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tiada pula merasa letih. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 19 tadi disebutkan bahwa malaikat itu tidak pernah merasa angkuh kepada Allah. Angkuh itu sombong. Berarti malaikat itu selalu tunduk kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah sombong kepada Allah. Dan malaikat itu tidak merasa letih. Letih itu capek, ya. Jadi malaikat dalam bertunduk kepada Allah, mereka tidak merasa letih sedikit pun. Itu adalah penjelasan dari ayat yang kedua. Untuk ayat yang terakhir, silakan disimak lagi tentang malaikat. Ayat yang terakhir yaitu terdapat dalam surat Asy-Syura ayat ke-5. Bisa dilihat di papan tulisnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Shadaqallahul azim. Arti dari surat Asy-Syura ayat kelima ini adalah, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi. Nah, berdasarkan surat Asy-Syura ayat 5 yang baru saja kita baca itu tadi, malaikat itu selalu bertasbih dan selalu memuji Allah. Jadi selain bertasbih juga memuji Allah dan selalu mendoakan orang-orang yang ada di bumi dan selalu memohonkan ampun kepada orang-orang yang ada di bumi. Jadi kita itu sebenarnya dimohonkan ampun oleh malaikat. Nah, lalu apakah malaikat itu? Apa pengertian dari malaikat? Ternyata malaikat itu berasal dari kata malaku yang artinya kekuatan.
Kemudian kalau pengertian malaikat menurut istilah adalah makhluk gaib. Gaib itu adalah yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan selalu tunduk kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah. Ini loh malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita, kemudian diciptakan dari cahaya dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian sifat-sifat malaikat banyak sekali di antaranya. Malaikat itu tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Kemudian malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Malaikat juga tidak laki-laki dan tidak perempuan. Malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Oke ya, bisa paham tentang sifat-sifat malaikat. Kemudian jumlah malaikat itu berapa? Ada yang tahu? 10? Salah. Jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani itu ada 10. Dan 10-nya ini kita harus hafal beserta tugasnya. Ada yang sudah hafal ke-10 malaikat beserta tugasnya? Mungkin ada 1, 2 yang sudah hafal, tapi ada juga yang belum. Oleh karena itu, ayo kita hafalkan bersama-sama. Kita sebutkan mulai malaikat yang pertama. Namanya apa malaikat yang pertama? Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu terkenal dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Nah, tugas dari malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, maka yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Paham ya? Kita lanjutkan nomor 2. Malaikat yang wajib kita imani itu adalah malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail itu? Malaikat Mikail itu tugasnya adalah membagi rizki dan mengatur turunnya hujan. Itu adalah malaikat Mikail. Kemudian malaikat yang ketiga itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah tugasnya yaitu peniup sangkakala atau peniup terumpet ketika nanti hari kiamat tiba. Itu tugasnya malaikat Israfil. Kemudian malaikat yang keempat yang wajib kita ketahui namanya adalah malaikat Israil. Malaikat apa? Malaikat Israil. Apa tugas malaikat Israil itu? Malaikat Israil tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, itu yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Oke ya? Oke, kita lanjutkan anak-anak. Malaikat yang kelima itu adalah malaikat Munkar, dan malaikat yang keenam ini adalah malaikat Nakir. Malaikat yang kelima Munkar, keenam Nakir ini tugasnya sama, yaitu menanyai manusia ketika manusia dikubur di alam kubur. Jadi ketika manusia wafat, meninggal dunia, tadi yang mencabut adalah malaikat Israil. Kemudian setelah itu dimakamkan. Ketika dimakamkan, kemudian orang yang dimakamkan itu tadi
didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini tugasnya menanyai manusia yang meninggal tadi ketika berada di dalam kubur. Kemudian yang malaikat yang nomor 7 adalah malaikat raqib. Tugasnya malaikat raqib ini adalah mencatat amal baik. Jadi semua amal kita yang baik itu dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian yang ke-8 itu adalah malaikat atid. Malaikat atid ini tugasnya adalah mencatat amal buruk. Jadi kalau kita itu berbuat kejelekan, berbuat keburukan dan itu dosa, maka yang mencatat adalah malaikat atid. Jadi malaikat raqib itu mencatat amal baik, malaikat atid itu mencatat amal buruk. Lah malaikat raqib dan atid ini biasa disebut kiramul katibin. Oke ya, nomor 8. Kemudian nomor 9 ini ada malaikat malik. Malaikat malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Lah malaikat malik ini biasa terkenal dengan malaikat zabaniyah. Itu adalah malaikat malik. Yang terakhir yang wajib kita ketahui nomor 10 adalah malaikat ridwan. Malaikat ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Pas 10 ya. Jadi 10 malaikat ini wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terhadap malaikat-malaikat Allah yang sudah kita bahas tadi, kita harus beriman, kita harus percaya. Meskipun malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kita harus beriman. Iman itu artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada dan ditugaskan oleh Allah. Malaikat itu selalu tunduk kepada Allah. Kita harus mempercayai itu, kita harus beriman. Kalian masih ingat? Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba, rukun iman itu ada? Betul, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Oke ya. Nah, ketika keberadaan malaikat itu kita harus mengakui. Jadi malaikat itu ada, harus kita akui. Bagaimana cara kita mengakui keberadaan malaikat? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita mengakui dengan meyakini bahwa semua perbuatan kita itu pasti dicatat oleh malaikat. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk. Karena sekecil apapun kita berbuat buruk pasti dicatat oleh malaikat. Yang bertugas siapa tadi? Yaitu malaikat atid. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita berbuat baik, kita juga pasti akan dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat raqib yang mencatat perbuatan baik. Maka dari itu kita harus yakin bahwa semua perbuatan kita pasti dicatat oleh malaikat. Kemudian yang kedua, kita bisa mengakui keberadaan malaikat dengan selalu mengingat pada kematian. Jadi kita itu harus ingat mati. Karena apa? Mati itu tidak ada manusia yang
kita tidak tahu kapan kita nanti akan mati. Oleh karena itu kita harus mengingat kematian dengan jalan kita harus selalu berbuat baik, agar nanti sewaktu-waktu kita mati kita sudah punya bekal. Siapa kira-kira yang mencabut nyawa saat kita mati itu? Yaitu malaikat Israil. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita menerima keberadaan malaikat adalah selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan itu didoakan oleh malaikat. Tadi kan kita sebutkan bahwa malaikat itu ada yang mendoakan kita kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, perbuatan apa saja yang didoakan oleh malaikat itu? Kalian penasaran? Kalian pengen tahu? Oke, ada beberapa perbuatan yang ketika kita melakukan perbuatan itu akan didoakan oleh malaikat. Perbuatan yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu. Mana dasarnya? Dasarnya seperti yang ada di papan tulis ini. Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta hitanu fil ma'i. Artinya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Nah, itu adalah perbuatan yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Maka dari itu kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ketika kita menuntut ilmu, malaikat itu ridho pada kita. Perbuatan yang kedua yaitu seseorang yang menunggu datangnya waktu sholat. Itu juga didoakan oleh malaikat. Apakah ada dasarnya? Ada. Hadis Nabi juga seperti yang tertera pada papan tulis itu. Mari kita baca bersama-sama. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya adalah, inna ahadakum ma qa'ada yang tadhirus sholat fahuwa fi sholatin malam yuhdith tad'ul malaikah Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Artinya, seorang hamba masih dihitung dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholat, dan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia hingga ia beranjak atau berhadas. Berdasarkan keterangan hadis itu tadi, maka ketika kita menunggu waktu untuk melaksanakan sholat, maka pada saat itu kita didoakan oleh malaikat untuk diampuni oleh Allah dan untuk dirahmati oleh Allah. Makanya kalau sudah mau masuk waktu sholat, ayo segera siap-siap, sudah berwudu, kemudian kita duduk berada di tempat sholat menunggu waktu sholat agar kita selalu didoakan oleh malaikat. Kemudian perbuatan yang selanjutnya yang didoakan oleh malaikat lagi ada
adalah orang yang menjenguk orang sakit. Mana dalilnya? Dalilnya seperti di papan tulis, yaitu hadis juga. Mari kita cermati bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Artinya tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Berdasarkan hadis ini, ternyata orang yang mau menjenguk orang yang sakit itu akan didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000. Bayangkan, 70.000 malaikat mendoakan kita. Itu hanya karena kita menjenguk teman kita yang sakit. Oleh karena itu, kalau ada teman kita yang sakit, mari kita jenguk, kita hibur agar sakitnya cepat sembuh. Terus, apa ada lagi perbuatan yang didoakan oleh malaikat? Ada satu perbuatan lagi. Apa itu? Yaitu ketika kita tidur dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Dalilnya juga hadis seperti yang ada di papan tulis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bunyinya man bata tohiron bata fi syi'arihi malakun falam yastaiqin illa qala malaku Allahumma ighfir li'abdika fulanin fa innahu bata tohiron. Artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis itu tadi, bahwa ketika kita tidur dalam keadaan suci alias sudah berwudu dulu sebelum tidur, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Maka dari itu, kita sebelum tidur usahakan untuk bersuci dulu. Sebelum tidur kita usahakan untuk berwudu. Kemudian setelah itu tidur. Itu adalah beberapa amal atau kegiatan yang didoakan oleh malaikat. Lalu perilaku apa yang mencerminkan beriman kepada malaikat itu? Ada banyak perilaku. Di antaranya yang pertama adalah kita suka bersedekah. Jadi ketika kita itu suka bersedekah, maka kita sudah mencerminkan beriman kepada malaikat. Dengan bersedekah kita akan melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala, dan itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat itu adalah gemar melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, misalnya membantu orang tua, taat dan patuh kepada guru, dan lain-lain. Itu. Kemudian yang ketiga adalah
menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti mencuri, mengejek teman, bertengkar, itu kita jauhi. Kemudian yang keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah adalah selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan guru-guru kita, utamanya mendoakan yang baik-baik, mendoakan teman, mendoakan guru, mendoakan orang tua, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan perbuatan yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Oke, sudah paham kira-kira? Kalau sudah paham, sekarang tinggal soalnya. Silakan disimak soalnya. Ada di papan tulis ini nanti ya, dan juga saya bacakan. Silakan dikerjakan. Sudah siap bukunya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah apa pengertian dari beriman kepada malaikat? Ayo, apa tadi? Silakan dijawab nanti. Soal nomor 2, coba kalian tuliskan 3 saja nama malaikat beserta tugasnya yang kamu ketahui. Dari 10 tadi ya, itu disuruh untuk menyebutkan 3 beserta tugasnya. Kemudian soal yang nomor 3 adalah tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. 3 perilaku berusaha tadi ya. Terus yang soal terakhir atau soal keempat, siapakah malaikat yang mendapatkan julukan Kiramul Katibin? Tadi ada ya, itu siapa? Oke, soalnya hanya 4 saja. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Sementara itu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu, semoga pelajaran kita bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.